Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih jauh mengenai aplikasi manajemen konflik dalam bermasyarakat bagi dewasa awal. Siapa sih dewasa awal itu? Menurut Harlock, dewasa awal merupakan individu dengan rentang usia mulai dari 18 tahun hingga sekitar 40-an tahun. Individu yang berada pada masa perkembangan dewasa awal ini memiliki beberapa tugas perkembangan seperti mendapatkan pekerjaan, memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama dengan pasangan dan membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, juga bergabung dalam suatu kelompok sosial. Lalu, apa sih manajemen konflik? Kenapa manajemen konflik itu penting dan seperti apa penerapannya? Yuk, simak penjelasannya setelah ini. Sebagai manusia yang hidup secara bersosial dan berkelompok, kita tentu saja akan terus berinteraksi dengan individu dan kelompok lainnya. Interaksi ini dapat menyebabkan munculnya konflik-konflik yang terjadi. Kayaknya gak mungkin ya kehidupan tanpa sebuah konflik di dalamnya. Lalu, apa itu konflik? Menurut KBBI, konflik merupakan percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Ada dua jenis konflik loh teman-teman. Yang pertama, ada konflik intrapersonal, yaitu konflik yang dialami dalam diri individu dengan pemikiran dan perasaan internal yang dirasakan dan dipikirkannya. Yang kedua, itu konflik interpersonal. Konflik interpersonal ini meliputi konflik antar individu, konflik antar individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Apa sih penyebab terjadinya konflik? Ada banyak banget penyebab yang bisa memicu munculnya konflik. Secara umum, konflik disebabkan oleh adanya perbedaan perasaan dan pemikiran, adanya perbedaan budaya, meliputi adat istiadat dan kebiasaan, adanya perbedaan kepentingan, atau perubahan sosial yang dapat menyebabkan individu mengalami pergeseran nilai atau pergantian nilai dalam dirinya. Nah, kita semua pasti pernah dong ya ngalamin konflik. Terus, gimana sih sikap kita? Apa sih yang harus kita lakukan dengan konflik? Oleh karena itu, yuk kita pelajari lebih lanjut mengenai apa itu manajemen konflik. Menurut Rawls, manajemen konflik merupakan langkah yang diambil dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil yang dapat menimbulkan ketenangan dan hal positif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, orang lain, atau bahkan pihak ketiga. Bantuan dari diri sendiri dapat meliputi kecerdasan emosional, resiliensi, atau daya tahan kita terhadap suatu masalah, bagaimana kita melihat suatu permasalahan atau konflik yang sedang kita hadapi, juga kecerdasan dan kepribadian. Bantuan dari orang lain dapat meliputi kerjasama, kolaborasi, atau kesepakatan. Lalu, pihak ketiga ini dapat membantu individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Terdapat dua aspek dalam manajemen konflik. Yang pertama, manajemen konflik destruktif dan manajemen konflik konstruktif. Apa sih manajemen konflik destruktif? Manajemen konflik destruktif merupakan bentuk pengenanganan dengan menggunakan cara-cara konflik engagement berupa ancaman, paksaan, atau menarik diri. Sehingga individu dapat sampai pada titik compliance atau menyerah begitu saja tanpa melakukan suatu pembelaan atau pembenaran dari konflik yang sedang dihadapinya. Aspek berikutnya yaitu manajemen konflik konstruktif. Adanya problem solving yang terdiri dari kompromi dan negosiasi juga dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mengatasi konflik yang dihadapinya. Nah, ada 6 tipe
manajemen konflik yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, avoiding atau menghindar. Pada tipe ini, individu cenderung menghindari konflik, dan cara ini dirasa paling efektif untuk menjaga lingkungan terhindar dari konflik-konflik terbuka. Tipe yang kedua, accommodating. Pada tipe ini, individu akan mengumpulkan berbagai pendapat dari berbagai belah pihak yang terlibat dalam konflik. Hal tersebut dilakukan guna mencari jalan keluar dengan tetap mengutamakan kepentingan salah satu pihak yang berkonflik. Kekurangan dari tipe ini yaitu dapat memunculkan konflik baru dan harus dilakukan evaluasi secara berkala. Tipe yang selanjutnya, compromising, merupakan cara individu dalam mengatasi konflik atau menghadapi konflik dengan memperhatikan pendapat serta kepentingan semua pihak dengan cara kompromi dan bernegosiasi untuk mencari jalan tengah dan kebaikan bersama. Tipe selanjutnya, tipe yang keempat, competing, merupakan suatu cara penyelesaian konflik dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing. Kekurangan dari tipe ini, salah satu pihak akan kalah dan mengalah atas kepentingan pihak lain. Cara ini dianggap sebagai strategi cadangan dan kurang efektif jika salah satu pihak lebih kuat daripada pihak yang lainnya. Tipe selanjutnya, collaborating. Pada tipe ini, penyelesaian konflik yang dilakukan adalah dengan bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena semua pihak bersinergi dalam menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Jadi, kepentingan pihak yang berkonflik itu dapat tercapai dan menghasilkan win-win solution. Jadi, pada tipe ini, tidak ada konflik yang merasa dirugikan. Tipe yang terakhir yaitu conglomeration. Conglomeration ini merupakan mixture type atau kombinasi dari kelima tipe manajemen. Dalam menerapkan tipe yang keenam atau tipe terakhir ini, individu atau kelompok membutuhkan tenaga, waktu, pikiran yang jauh lebih besar daripada tipe-tipe sebelumnya. Nah, kira-kira tipe mana yang paling sering kalian terapkan dan tipe mana yang paling cocok untuk diterapkan selanjutnya? Nah, sekarang kami akan menunjukkan salah satu contoh konflik tentang kakak adik yang mengasuh ibu mereka. Apa kalian bisa tebak tipe manajemen konflik apa yang kami tampilkan? Silakan disimak ya. Halo, kenapa dek? Halo? Kak, ya ampun. Apa dek? Gimana sih? Kok apa sih dek? Kok teriak-teriak gitu? Ini loh, kok ada baju kotor sih di lantai mama? Ya ambil dong, kok marah-marah gitu sih kamu ini? Kan kakak yang gantiin baju mama. Ih, kamu gak usah marah-marah, kenapa? Gak usah marah-marah aja bilangnya. Udah tahu mama gak bisa nunduk karena lagi sakit. Jadi gak bisa ambil baju di lantai. Iya ngerti duh. Ya udah maaf, aku nggak gitu lagi dek. Udahlah. Kita itu punya kewajiban, Kak. Untuk ngurusin mama sampai sehat. Bantu-bantuin rumah. Ya bersih-bersih juga termasuk. Capek loh aku ngurusin semuanya. Hah, kamu ngurusin semuanya? Iya, aku ngerjain semuanya. Aku ngasih mama obat, ya. Aku nganterin mama ke rumah sakit, buatin mama makan. Aduh, Kak, coba lah jangan kayak gitu. Capek aku itu. Ya ampun adek, kakak itu kerja. Kamu di rumah terus. Kakak memang nggak bisa bantuin sebanyak kamu. Ya udah, at least bantuin dikit aja. Dari awal mama juga minta tolongnya ke kita kan, bukan aku aja buat jagain mama. Oke, kakak memang mau ngomongin ini sama kamu. Tapi kakak itu sibuk terus. Sekarang adek tenang dulu ya. Maaf, kakak tadi lupa ambil bajunya dan nggak seaktif adek bantuin mama. Ya udah, nggak
apa-apa. Tapi aku ngerasa kalau ini bakal kejadian terus-menerus. Kemarin aja ada banyak piring kotor loh, belum dicuci. Aku sih nggak bilang apa-apa, mungkin kakak bakal inisiatif ya, bantu sekali-kali. Aku tungguin, nggak ada yang nyuci. Jadinya aku lagi. Maaf ya dek, kemarin kakak tuh capek banget. Gini, gimana kalau kita itu bagi tugas aja? Ya udah. Jadi kakak bisa bantuin mama untuk masak setiap hari sebelum kakak berangkat kerja. Dan kalau kakak udah pulang, kakak juga bisa bantuin cuci piring. Gimana? Ya udah. Karena aku di rumah terus, aku bisa kasih mama obat setiap hari. Terus aku juga bisa nganterin mama ke rumah sakit dan ngurusin bajunya mama deh. Terus yang ngepel, cuci baju, vakum di rumah siapa? Itu kan nggak setiap hari. Gimana kalau aku bantu bersihin hari Jumat, Sabtu, Minggu, adek bantuin hari Senin, Selasa, Kamis. Ya udah. Aku tulis nih ya di kertas biar nggak lupa. Iya, maaf ya dek, kakak tadi teledor. Iya kak, maaf aku tiba-tiba teriak-teriak. Capek aku itu soalnya. Tapi makasih loh udah mau kasih solusi. Nggak apa-apa, adekku tercinta, makasih ya. Yaudah ya, kakak ini buru-buru mau Hehe. kerja lagi. Udah ya dek. Ya udah deh kak. Ya Oke, udah, oke, makasih ya kak. Maaf aku oke. teriak-teriak kak. Ya, Dadah. dah. Manajemen konflik itu penting? Tentu saja, karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di awal video, bahwa manusia sebagai makhluk sosial tentu akan terus berinteraksi dengan manusia lainnya, membentuk kelompok, dan saling berinteraksi. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya konflik akan terus ada di tengah masyarakat. Sebagai individu yang sudah berada pada masa dewasa awal, tentu hal ini sangat penting untuk terus diterapkan dan terus dikembangkan. Karena tentunya kita akan semakin terlibat dan memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat. Kita semua pasti nggak mau dong membiarkan konflik terjadi dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya penyelesaian konflik. Pasti stres banget nggak sih kalau misalnya dibiarkan begitu saja? Lalu, faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi manajemen konflik? Yang pertama, asumsi mengenai konflik. Adanya dugaan mengenai konflik dapat mempengaruhi pengelolaan atau manajemen konflik yang sedang dilakukan atau akan dilakukan oleh individu atau kelompok. Faktor yang kedua, persepsi mengenai penyebab konflik. Pandangan individu atau kelompok pada penyebab terjadinya konflik tentu saja memiliki pengaruh yang cukup besar pada pengelolaan atau manajemen konflik itu sendiri. Yang ketiga, ekspektasi atas reaksi. Kita semua pasti pernah memiliki ekspektasi atas reaksi seseorang, seperti, kira-kira dia bakal marah nggak ya? Duh, aku bakal dimaafin nggak ya? Wah, ini dia kayaknya nggak bisa diajak ngobrol deh. Pemikiran-pemikiran seperti itu, ekspektasi atau bayangan seperti itu, akan mempengaruhi pola atau penyelesaian konflik yang akan kita ambil. Faktor yang keempat, pola komunikasi dalam interaksi. Pola komunikasi tentunya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi penyelesaian konflik antar individu ataupun antar kelompok. Karena komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak pada pihak lainnya. Ketika komunikasi dapat dilangsungkan atau dilakukan dengan efektif dan berjalan dengan baik, adanya kesalahpahaman atau misconception dan miscommunication akan berkurang, dan hal ini tentu akan meminimalisir terjadinya konflik yang berkepanjangan. Faktor selanjutnya, yaitu faktor kelima, merupakan kekuasaan yang dimiliki.
Kekuasaan yang dimiliki oleh individu akan mempengaruhi bagaimana sikap atau penyelesaian konflik yang akan diambil oleh individu itu. Cara menyelesaikan konflik antara pemimpin kelompok dengan anggota kelompok tentulah berbeda. Hal ini disebabkan karena kekuasaan yang dimiliki individu berkaitan dengan wewenang atau hak yang dimiliki individu untuk mengambil suatu sikap dalam kelompok. Hal ini tentu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan konflik. Faktor yang keenam yaitu pengalaman dalam menghadapi konflik. Seperti ungkapan yang mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Jadi, semakin banyak pengalaman individu dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya, tentu akan membantunya untuk menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi atau konflik-konflik yang akan dihadapinya di masa mendatang. Faktor selanjutnya, sumber yang dimiliki. Yang dimaksud pada poin ini adalah gaya manajemen konflik yang digunakan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh sumber-sumber yang dimilikinya. Sumber-sumber tersebut meliputi kekuasaan, pengetahuan, pengalaman, atau material. Faktor berikutnya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi gaya manajemen konflik yang dimilikinya. Banyak artikel dan penelitian yang berkesimpulan bahwa dalam manajemen konflik diperlukan kecerdasan emosional karena kecerdasan emosional ini merupakan kemampuan seseorang dalam mengatasi dan mengontrol emosi ketika menghadapi konflik, menggunakan dan memanfaatkan emosi untuk membantunya menyelesaikan apa yang dihadapinya. Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi manajemen konflik yaitu kepribadian. Kepribadian seseorang akan mempengaruhi gaya manajemen konfliknya. Seseorang yang punya kepribadian terbuka dengan tertutup tentu akan berbeda caranya dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Seseorang yang berkepribadian penakut dengan pemberani tentu akan berbeda. Orang-orang yang memiliki karakter pemberani, berambisi, senang berkompetisi, senang melakukan interaksi dan diskusi dengan orang lain, cenderung memiliki gaya manajemen konflik yang lebih aktif dibanding individu yang pemalu, penakut, atau pendiam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan menyimak video penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Silahkan cek description box dari video ini untuk mengisi link evaluasi yang tertera di dalamnya. Masukan berupa kritik dan saran dari kalian akan membantu kami untuk memperbaiki dan mengembangkan metode juga teknik psikoedukasi yang akan kami lakukan berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.